Shalom teman-teman viewers, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Yuk sama-sama kita satukan hati kita. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Walaupun teman-teman dimanapun teman-teman berada, aku percaya jarak dan waktu gak bakal misahin kita untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, buat kasih setia-Mu bagi setiap kami, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ini anak-anak muda-Mu Tuhan, Engkau rapi setiap kami, jamah setiap kami, layakan setiap kami, untuk kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu sore hari ini, untuk kami boleh sama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan jarak tidak akan memisahkan setiap kami untuk sama-sama merasakan hadirat-Mu. Urapi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu mampu memenuhi setiap kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Allah yang layak untuk terima setiap pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami yang rindu. Ini setiap kami yang haus. Kiara lapaya shikinara lapaya shikinara. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan dalam hidupku, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan
arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku, kerinduanku, kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Terkadang mungkin kenyataan dalam kehidupan kita mengecewakan setiap kita. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, satu hal yang perlu kita pegang teguh, bahwa kasih Tuhan tetap menyertai setiap dari kita. Kasih Tuhan tetap menopang setiap dari kita. Walaupun kenyataan tidak seperti apa yang kita bayangkan, walau kenyataan kadang mengecewakan setiap kita, tapi kasih Tuhan tetap menyertai kita, tetap memenuhi setiap kita, memeluk setiap kita. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Kami sadari Tuhan, ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku, kerinduanku, kerinduanku selalu berada di dekatmu. Kami mau berjalan Tuhan, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku, kerinduanku, kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kami mau berjalan Tuhan, berjalan dalam kasih dan
kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kami mau berjalan dengan-Mu, Kau tuntun setiap langkah kami, Tuhan. Di setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, mengangkat setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, mari teman-teman kita sama-sama sembah Tuhan, sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, ini setiap kami mau berjalan dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hidup, jalan yang benar. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, Bapa yang mengerti setiap pribadi kami, setiap persoalan kami. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi latar belakang kehidupan kami, kasih-Mu tetap ada, kasih-Mu tetap mau memenuhi setiap dari kami anak-anak muda. Engkau tidak pernah pandang kami sebelah mata. Engkau memandang kami berharga, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya, kami tinggikan Kau Bapa, Allah yang baik. Kami sembah Kau Bapa, Allah yang hidup. Terimalah pujian kami, sembah kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Father, dwell in me, fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflow, omnipresent God. Lay me in your mighty hand. There I'll stay, worship you.
worship you evermore. Oh Father, dwell in me. Father, dwell in me. Fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflow on me. Present God, frame me in your mighty hand. There I'll stay, worship you. There I'll stay, there I'll stay, worship you. There I'll stay, there I'll stay, worship you evermore. Shalom guys. Hari ini saya mau ajak kalian semua belajar tentang sikap atau mental attitude. Ya. Kenapa ini perlu kita belajar? Sebab ini sangat menentukan keadaan masa depan Anda semua. Sangat besar pengaruhnya. Ya. Mari kita akan lihat dalam slide yang pertama ini. Itu ada kalimat your attitude, not aptitude, determines your altitude. Artinya gini, sikap mentalmu itu yang menentukan tingkat level kehormatanmu. Bukan aptitude-mu, bukan kecakapanmu, bukan bakatmu. Ya, jadi sekali lagi, mental attitude-mu, sikap mentalmu itu yang menentukan level kehormatanmu di dalam hidupmu. Makanya di gambar itu saya kasih jauh di depan ada kalimat masa depan. Ya, ini pengaruh sekali. Kita lihat slide yang kedua. Next slide. Bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere until you change it. Bad attitude, sikap mental yang buruk, itu dianalogikan seperti ban mobil yang gembos. Ban mobil yang gembos itu tidak bisa membawa kamu kemana-mana. Ban gembos itu tidak bisa merubah posisimu kemana-mana, nggak bisa. Ya, itu bad attitude. Artinya apa? Gambaran sikap mental buruk itu sangat pengaruh, terutama Anda yang generasi muda ini. Oke, kita lihat slide yang ketiga. Itu ada gambaran future, masa depanmu. Lalu runtun berikutnya ada attitude, sikap mentalmu. Lalu paling belakang self image, gambar dirimu. Nah, ini beruntun, akan membawa keadaanmu di masa depan. Betapa sangat pentingnya. Kita mau teliti, cari tahu runtunannya seperti apa sih. Kita lihat slide yang ketiga ya. Nah, slide berikutnya ini runtunan seperti ini. Dari sosok saudara, itu tiap orang tuh punya gambar diri. Gambar diri macam-macam. Ada yang menggambarkan dirinya lemah, dirinya orang gak kuat, dirinya penuh negatif, macam-macam. Ada yang menunjukkan gambar dirinya orang yang kuat, hebat. Nah, setiap manusia gambar diri itu dipengaruhi oleh input apa yang memasuki dia, ya, dari awal. Terus ini namanya seperti orang indoktrinasi, ya, seperti itulah. Terus masuk ini sehingga terbentuklah gambar dirimu seperti apa.
Nah kalau gambar diri ini muncul, baik negatif maupun positif, maka akan melahirkan beliefmu, keyakinan manusia dalam dirimu. Tiap orang itu punya keyakinan beda-beda. Ada yang punya keyakinannya kuat banget, ada yang lemah banget. Nah kalau beliefnya muncul, mulailah di dalam diri seseorang itu tumbuh nilai-nilai, value. Ya, dan tiap orang beda value ini. Makanya jangan heran kalau si A kok gini sih? Kan mestinya gini. Nah, mestinya itu enggak ada, itu menurut kamu. Sebab kamu punya value itu. Value dia lain. Bagi kamu kejujuran nomor 1. Nah, value bagi aku kejujuran. Dia kok enggak jujur, dia suka bohong. Bagi dia lain. Karena value dalam diri dia sama diriku lain. Tentu ditarik ke belakang, input yang sering aku terima sama dia lain. Dia dari keluarga siapa, lingkungan siapa, itu pengaruh semua. Kalau sudah value-nya di dalam dirinya itu menguat, mulai muncul yang disebut attitude. Sikap mental, attitude. Nah itu saya gariskan, dari attitude terus muncul behavior. Attitude itu baru sikap, belum muncul kelakuan, belum. Baru sikap di dalam sini. Mungkin orang yang tidak ngomong, tapi di sini, kalau behavior sudah kelakuan, sudah kelihatan. Jadi kalau sikap mental lu gini loh, nggak mungkin, repot itu, nggak iso aku, nggak iso, nggak mampu, jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia begitu. Itu sikap mental. Di dalam hati belum bertindak dia. Nah, kalau sikap mentalnya jelek, pasti kelakuannya buruk, behaviornya buruk. Kalau sikap mentalnya tidak percaya di orang, ya kelakuannya tidak akan percaya dia. Atau tidak percaya diri, kelakuannya dia bertindak separuh, tidak bisa berhasil. Ya, jadi attitude itu sikap mental di dalam, internal, belum keluar. Keluar itu behavior, perilaku. Nah, ya, betapa pentingnya attitude ini. Kalau hari ini kan ada kan kalimat yang sering dikirim di WA itu, angel wes, angel wes, nah, gitu dah. Itu sikap mental itu, cuma bentuk guyonan kan itu. Apa sedikit, angel nggak iso, jangan-jangan gini, aku nggak mampu aku. Itu sikap mental, menentukan perilaku, perilakumu, behavior itu menentukan future, masa depanmu. Penting kan? Ayo dilihat secara global. Next slide. Lihat segitiga ini. Ya. Mulai dari gambar diri. Self image itu gambar diri. Gambar diriku, aku anak orang miskin, tidak punya uang, pendidikanku rendah, aku goblok, aku tidak mampu. Berarti aku ya pasti miskin. Karena aku keluarga begini. Ya sudah, itu gambar diri. Hati-hati ini loh. Gambar diri akan melahirkan belief, keyakinan. Keyakinan melahirkan value. Value muncul attitude. Ini semua masih internal semua ini. Di dalam semua ini. Ya. Baru setelah itu behavior. Kelakuanmu kelihatan. Ya. Oh, pantaslah tindakanmu begini. Berarti kamu ini sikap mentalis seperti ini, gitu. Ya. Akibatnya apa? Result, hasilnya akhir gitu loh. Nah, ya. Makanya perlu tema kita hari ini attitude. Itu menentukan kelakuan. Itu ujungnya. Nah, self image itu dibangun dari mana? Jauh sebelumnya. Misalnya pendidikan orang tua, mama sering masuk apa-apa terus, itu membangun diri. Contoh ya, orang tua saya itu mulai kecil kita itu dididik, terutama mami saya. Jadi anak yang jujur. Jujur. Oh, enggak tahu berapa ribu kali itu. Orang enggak pintar enggak apa-apa, tapi jujur itu lain nasibnya gitu. Ya. Jujur. Orang jujur itu dipercaya orang, terus gitu. Nah, berarti dia tanamkan nilai-nilai, membangun self image saya. Oh, saya ini anaknya orang jujur. Aku harus jadi orang jujur. Gitu loh. Honesty penting bagi saya. Muncullah value, nilai-nilai bagi diri saya. Jadilah saya cari konco, cari karyawan, mungkin saya penting honesty, kejujuran. Kebawa kan, sebab itu nilai-nilai dalam diriku. Diri orang lain belum tentu sama.
tergantung input yang masuk dari dia kecil. Ya. Makanya saya tulis di bawah paling bagus apa? Bible. Input Bible itu loh yang membangun manusia. Nggak ada yang lebih sempurna dari Bible. Terus dibentuk baik citra dirinya, keyakinannya, nilai-nilai dirinya, sampai attitude-nya. Alkitabiah. Landasannya adalah firman. Paham ya? Saya kasih contoh sekarang. Next slide. Roma 7, next. Roma 7 ayat 19-20. Ini contoh. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tapi dosa yang di dalam aku. Ngerti sudah ayat ini? Ini gini loh, punya niatan mau baik, sadar. Tapi kok yang praktekku berbuat kok aku yang buruk sih? Padahal ya sadar tidak boleh nih. Tapi kok ini yang kupilih. Niatnya baik tapi kok ini ya. Niatnya baik tapi kok ini ya. Nah apa penyebab ini? Muncul dari mana? Sudah ada penyebab begini ini. Ini otomatis muncul. Dari mana? Dosa. Ini Alkitab. Ya. Next. Di gambar inilah kita belajar. Intisari itu. Semua orang, semua manusia, semua you semua, ya. Itu di otaknya dibagi dua. 90% itu terisi oleh namanya subconscious mind. Pikiran di bawah sadar, subconscious. Conscious itu sadar, ini subconscious. Di bawah sadar. Yang 10% conscious mind. Pikiran sadar. Ternyata perbandingannya 90-10. Artinya apa? Segala kelakuanmu yang hari-hari ini, yang otomatis keluar, termasuk mulut, itu melahir muncul dari pikiran subconscious, alam bawah sadar. Alam sadarnya enggak gitu, ya. Alam di bawah sadarnya yang begitu, otomatis keluar. Ini tiap orang nih, tiap orang. Contoh yang gampang. Makan sayur itu sehat. Itu conscious mind, pikiran sadar. Sayur sehat. Makan gorengan, lemak-lemak, daging tidak sehat. Ini pikiran sadar. Tapi dalam prakteknya kita nggak senang sayur. Otomatis kita senang makan gorengan, minyak-minyak, kulino, udah otomatis. Ini yang namanya subconscious. Kita ini dipengaruhi penuh oleh subconscious. Padahal diem merenung, pikiran sadari ngomong, iya gak oleh aku. Makan bakso, kalau enggak pakai saus tomat enggak enak. Saus tomat, trot. Padahal pikiran sadarnya sadar tahu, ini enggak sehat. Harusnya enggak boleh. Tapi kenapa aku setiap beli bakso otomatis ya? Ini enggak enak, trot sampai merah. Ini yang saya sebut, manusia hidup itu banyak dikendali oleh pikiran alam pikir di bawah sadar. Alam pikir di bawah sadar dibentuk dari mana? Dibentuk ya ini. Gambar diri dulu. Isinya gambar diri itu macam-macam. Emosi, perasaan, habit, kebiasaan. Sampai attitude-mu. Itu semua digambar diri. Kalau ternyata gambar dirinya elek, negatif, saya yakin subconsciousmu banyak jelek, lebih kuat. Dan itu otomatis. Sampailah lahir kesimpulan, attitude-mu melahirkan kelakuanmu. Kelakuanmu sangat menentukan masa depanmu. Paham ya? Jadi betapa pentingnya membangun attitude yang baik. Gampang Pak atau sulit kalau sudah terbentuk attitude? Sulit. Tapi bisa.
Kenapa sulit? Sebab attitude juga terbentuknya lewat proses. Proses panjang itu. Mulai dari input yang masuk, potong orang didoktrin tuh. Sampai mengeras, sampai punya keyakinan ya sini gitu loh. Bayangin aja kalau attitude-nya yang terekam jelek semua. Apa yang terjadi dengan subconscious pikiran di bawah sadarmu? Betapa kita sering lihat orang kelakuan tidak karu-karuan ya. Angel berubah iki, wis angel. Nah, ya, betul itu. Nah, makanya sejak muda begini, Anda generasi muda enggak bisa, harus ada pembaruan. Kita lihat slide berikutnya. Efesus 4 ayat 22-24. Ini bicara manusia baru, ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama, dibuang, yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. 23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perubahan hidup baru, manusia baru harus dimulai dari roh dan pikiran. Baru pakai manusia baru. Kalau roh dan pikiran tidak disentuh, jangan mimpi bisa ada manusia baru, tidak bisa. Bicara roh, bicara iman, percayamu. Makanya harus basic Alkitab, firman Tuhan. Pikiran jelas, berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu, pikiran. Baru orang bisa jadi manusia baru. Nah, ini perubahan toh. Nah, kita bicara attitude ini perlu berubah. Ya, gampang, tidak gampang. Tapi harus dikerjakan kalau mau maju. Kita lihat slide berikutnya. Cara terbaik perubahan itu harus dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Bukan karena tekanan orang tua, tekanan pendetanya, tekanan suami istri, bukan. Harus terlahir dari dalam, inside out. Bukan outside in, tak bisa. Inside out. Nah, gambarannya begini. Saya mulai dari pikiran dulu ya, yang kuning. Pikiran itu adalah medan pertempuran. Semua manusia. Apa maksudnya medan pertempuran? Di pikiran itulah pembuat keputusan. Ya apa enggak ya? Tak ambil apa tak lepas ya? Hitam apa putih ya? Aku bertindak atau pasif ya? Ini pertempuran di sini pikiran. Pikiran, tak ambil. Mulai muncul berani ngomong dia. Nek wis berani perkataan-perkataan, perbuatannya otomatis dia berani bertindak. Nek perbuatan bertindak, dia akan biasa dengan tindakan itu. Kulino. Lama-lama orang menyebut habit. Itu jadi karaktermu, keterusan. Betul lah? Ya, nah ini. Karakter itulah yang akan menentukan siapa dirimu. Ini yang melahirkan semua disebut dari attitude-mu, muncullah kelakuan, muncullah siapa, bagaimana, masa depanmu itu apa. Ya, nah sekarang pikiran itu harus benar berarti. Tolong balik slide saya lagi ya. Pikiran itu harus pikiran yang benar, yang tepat, yang betul. Pikiran. Lahir pikiran benar dari mana? Yang merah dilihat. Orang pikirannya bisa gena, lurus benar. Itu dari mana? Dari kesadaran diri. Harus punya kesadaran diri. Orang tahu, orang sadar. Oh iya ya, aduh salah aku tidak boleh berbuat gini. Aduh aku anak Tuhan masa boleh begini. Itu sadar. Aku istri tidak boleh gini. Aku suami masa begini sikapnya. Nah ini sadar ya. Kesadaran diri itu akan mempengaruhi pikiran. Tapi sadar dulu. Nah sadar ini muncul dari mana? Muncul dari merenung. Makanya Alkitab ngomong, renungkanlah firman siang dan malam. Bukan baca firman, renung.
Renungkan siang malam, artinya renung terus. Paham ya? Antara aku baca, ambil aku merenung. Lain kan? Baca surat cinta, ambil merenungkan surat cinta itu lain. Saya baca, oh dia pesan ini. Tapi merenung, dalam dia. Sampai membayangkan. Itu merenung. Renungkan firman siang malam. Supaya apa kok renung? Supaya kau sadar. Nek kau sadar, pikiranmu sehat. Nek pikiranmu sehat, ya sudahlah, lahir sikap, mental, attitude, dan lain-lain terus sampai kelakuan. Ya, nah kemampuan merenung tidak semua orang. Makanya dunia Kristen ngomong, ambil dong saat teduh. Renunglah dong firman. Aku lagi renung isone malam Pak, jam 1. Silakan, tiap orang lain-lain loh. Ada yang jam 1 dia tenang. Ada yang jam 1 kesel. Renung pagi. Duduk pagi, baca santai renung. Itu pagi. Tiap orang silakan. Yang penting ada waktu engkau sanggup merenungkan. Supaya apa? Kau sadar terus. Hidupmu itu dibantu, dibingkai oleh firman. Paham ya? Otomatis lahir pikiran, otomatis lahir semua sikap mentalmu yang baik. Nah, sumber renungan yang terbaik di mana? Apakah buku-buku sekuler? Boleh. Kita baca buku sekuler boleh, tapi itu bukan dasarnya. Dasar kebenaran adalah firman Tuhan. Ya, yang akan melahirkan saudara dengan renunganmu akan muncul kesadaran demi kesadaran demi kesadaran. Nek sadar, akal sehat. Akal sehat akan membatasi kelakuan yang salah. Next slide. Oke, ini pengulangan ya. Lahir dari merenung, timbul kesadaran. Kesadaran akan membuat pikiran sehat. Perkataan, perbuatan, habit. Ya sudah, disinilah ini sampai muncul semua ini disebut nanti mengkristal ini, attitude-mu seperti ini. Sampai muncul kelakuan mempengaruhi hidupmu. Ujung. Dahsyat kan ya? Dahsyat. Makanya jangan sepelekan tentang attitude. Ada perusahaan ngomong begini, orang boleh pinter, boleh terampil, tapi attitude elek, nggak usah diterima. Gitu. Kenapa? Nek pinter, dilatih so pinter. Kurang terampil, tak latih terampil. Perusahaan punya duit, budget. Tapi attitude elek, perusahaan nggak punya budget. Orang bisa berubah setahun, bisa 5 tahun baru berubah, bisa 10 tahun attitude-nya berubah, bisa nggak berubah. Jadi attitude jelek, banyak orang-orang tertentu perusahaan angkat tangan, nggak mau dia. Attitude jelek bahaya. Nah, gitu loh. Ya. Biarlah belajar tentang attitude ini perlu perhatianmu yang masih muda. Next. Ayo direnungkan sejenak. Next. Nah, kita lewati ini. Langkah-langkah membangun aspek rohanimu penting. 1. Bangunlah saat teduh. Saat teduh gunanya utamanya untuk merenung. Saat teduh itu poinnya merenung-renungkan firman. Baca sekilas boleh, tapi tidak oleh akak yang baca. Merenungnya banyak. 2. Tingkatkan pengenalan akan Tuhan. Tanda orang mengenal Tuhan adalah hidup taat. Bukan tingkatkan pengetahuanmu, pada guna. Tingkatkan pengenalan, bukan pengetahuan. Kalau pengenalan berarti kau bicara kau taat. Ya belajar taat dong oleh hal-hal kecil. Miliki pertobatan yang lengkap. Bukan hanya meninggalkan dosa. Orang tobat itu bukan aku ninggalin dosa, tapi berhenti di sini. Enggak. Aku ninggalin dosa, aku di sini posisinya sudah enggak ke sana. Baik. Tapi siap dan rela untuk dipimpin. Nah, ini yang enggak semua orang. Aku bisa ninggalkan enggak judi, enggak berzina, enggak selingkuh, aku sudah di sini. Tapi mandek dia. Nah, Tuhan enggak mau orang bertobat itu tinggalkan ini,
maju untuk siap dipimpin Tuhan. Ini namanya proses dibangun. Termasuk attitude ada di sini. Ya, rela untuk dipimpin. Lalu bangunlah komunitas, kumpul dengan komunitas yang sehat. Bukan tidak boleh kumpul sama teman, boleh, tapi pandai-pandailah memilah, mimpin, cari komunitas yang sehat. Pergaulan yang buruk seringkali cepat merusak orang yang baik. Ya, itu alkitabiah. Yang buruk gampang merusak. Tapi yang baik dandani yang buruk tidak gampang. Butuh waktu. Makanya diputuskan bangun dong komunitas yang sehat. Gitu. Sejak kapan? Sejak kaum muda ini, youth. Oke? Biarlah belajar kita tentang attitude hari ini menjadi perhatianmu semua. Kalau kau ingin sukses, masa depanmu baik, perhatikan sikap mentalmu. Runtun ke belakang, dari mana itu harus dibangun. Amin, Tuhan memberkati. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami percaya kami dapat berkumpul di ibadah online yang berikutnya. Kami percaya perlindungan, kuasa, dan hikmat daripada Tuhan melalui Yesus Kristus turun atas kami semua, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru. Walaupun kami saat ini mungkin belajar di rumah, kuliah di rumah, ataupun kami bekerja di rumah, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu nyata dan memberikan kami pengertian-pengertian ilmu-ilmu yang baru. Kami percaya Tuhan Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan turun atas hidup kalian, memberkati kalian dan orang tua kalian, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan kami percaya Bapa, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.